Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini saya kembali menyapa Bapak, Ibu, Saudara-saudari di mana saja kita berada. Mari kita bersama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap hadirat Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu, bahkan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dan pada pagi hari ini, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami rindu untuk bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Mu. Tuhan, buka hati dan pikiran kami saat ini, terangilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan memahami akan arti firman-Mu. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-143 ayat 9 hingga ayat 12. Mazmur pasal 143 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku, ya Tuhan. Padamulah aku berteduh, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu, ya Tuhan. Keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan-Mu. Binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setia-Mu, dan lenyapkanlah semua orang yang mendesak aku, sebab aku ini hamba-Mu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini adalah tumpaslah musuhku. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, siapa bilang punya musuh itu menyenangkan? Di jalan tidak enak, di rumah tidak enak, mau makan tidak enak, tidur pun susah. Tetapi buktinya masih ada saja orang yang bermusuhan. Bahkan ada orang yang dengan lantangnya mengatakan bahwa ia akan bermusuhan sampai ke dalam kubur. Pertanyaannya bagi kita, apa memang di alam kubur itu masih ada interaksi dengan orang lain? Saking bencinya sehingga seseorang yang punya musuh dalam hidupnya kadangkala menginginkan supaya musuhnya itu segera dibinasakan. Wow, ini sungguh mengerikan. Pemazmur sedang mengalami tekanan karena keberadaan musuhnya. Dalam tekanannya ini, pemazmur datang untuk berlindung pada Tuhan. Ia memohon agar ia dibebaskan dari musuh-musuhnya. Bahkan dengan tegas pemazmur bermohon kepada Tuhan, demi kasih-Mu tumpaslah semua musuhku. Sejenak kita berpikir, betapa kerasnya permohonan pemazmur. Bermohon yang baik kepada Tuhan itu adalah hal yang wajar. Tetapi ketika kita bermohon supaya Tuhan menumpas seseorang, walaupun itu adalah musuh kita sekalipun, rasanya ini adalah sebuah permohonan yang terlalu berani. Tetapi disinilah kita dapat menemukan model kebergantungan sepenuhnya kepada Tuhan. Pemazmur yakin bahwa berdasarkan kasih setia Tuhan yang besar, maka Tuhan dapat menyelesaikan persoalannya. Tuhan punya cara dalam menyelesaikan setiap pergumulan kita. Dan karena itu, tidak ada seorang pun manusia
yang ingin memiliki musuh dalam hidupnya. Tidak punya musuh saja, kita bisa susah ke sana kemari. Apalagi jika kita punya musuh. Betapa tidak nyamannya kita melangkah. Mau ke sana, jangan-jangan dia ada di sana. Tapi di dalam kehidupan nyata, hal ini masih juga terjadi. Masih banyak di antara kita yang dalam hidup ini memiliki musuh dalam kehidupannya. Dan karena itu, sebagai orang percaya, marilah kita senantiasa berserah kepada Tuhan di dalam setiap pergumulan dan persoalan kita. Karena kita yakin, kita percaya bahwa hanya di dalam Yesus saja, maka kita akan menemukan jalan keluar yang terbaik bagi setiap pergumulan dan persoalan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa syukur. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami baca, kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah lewat firman-Mu pada saat ini Tuhan, senantiasa mengingatkan dan mengajarkan kami semua, bahwa di dalam kehidupan kami, yang paling mengenal pribadi kami, hanya Engkau sendiri. Dan karena itu Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan bagi anggota jemaat-Mu yang saat ini sedang terbaring dalam keadaan sakit oleh karena penyakit yang mereka alami dalam kehidupan mereka, baik yang dirawat di rumah, yang sedang berobat jalan maupun yang dirawat di rumah sakit. Tuhan datang dalam kehidupan mereka, Tuhan jamah mereka satu persatu, dan biarlah oleh bilur-bilur-Mu mereka semua dapat memperoleh kekuatan kesembuhan yang semuanya berasal dari Tuhan. Begitu juga anggota jemaat-Mu yang bersuka cita karena pertambahan usia atau berkat lainnya yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Tuhan lengkapi sukacita mereka. Dan kami juga menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami. Biarlah mereka senantiasa hidup takut akan Engkau dalam memimpin bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Ini doa syukur kami. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Demikianlah sarota kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.